Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Sementara kakek sedang berbincang dengan pimpinan SW, Legend menikmati makan ramen bersama Ketua Cha dan Hyung Suk. Ketua Cha menebuk kuah ramen sebelum menghela napas panjang. Kini, ia merasa terbiasa menyantap makanan sederhana seperti itu. Hyung Suk mengangguk setuju. Meski pada awalnya perutnya sempat kesulitan mencerna jenis makanan seperti ramen. Legend menyimak sambil melahap kimbap segitiga miliknya. Meski menikmati suasana makan di supermarket itu, Ketua Cha tetap heran. Ia penasaran mengapa Legend selalu mengajak ke tempat yang sama. Padahal dirinya ingin sekali mentraktir hidangan daging. Ia mencoba membujuk kembali, dibantu oleh Hyung Suk yang juga menginginkan daging sapi. Namun, Legend menolak dengan tenang. Ramen dan kimbap dinilai sudah cukup. Meski porsinya kecil, kandungan kalori dan nutrisinya dianggap memadai. Ketiganya mengatakan hal itu hampir bersamaan. Ketua Cha hanya bisa menghela napas. Mereka sudah terlalu sering mendengar kalimat yang sama, sampai ia sudah menghafalnya. Legend menatap datar, lalu mengganti topik, menyinggung soal bantuan ketua terhadap pekerjaan kakek. Ketua menjadi salah tingkah, mengaku hanya membantu saat memiliki waktu luang. Legend tampak tak percaya. Kakek kerap bercerita bahwa Ketua Cha dan Hyung Suk sering datang membantu. Bahkan keduanya menolong mengangkat benda-benda berat. Kehadiran keduanya juga membawa ketenangan. Para pengganggu di sekitar berhenti membuat masalah, sehingga pekerjaan kakek menjadi lebih ringan. Hyung Suk kemudian menambahkan bahwa semua itu berimbas baik pada citra ketua. Dahulu, warga apartemen cenderung menghindar setiap kali melihatnya. Kini justru mereka menyapa lebih dulu. Bahkan anak-anak pun ikut mendekat dan berbincang. Ucapan Hyung Suk membuat wajah ketua semakin memerah karena malu. Setelah makan dan berbincang santai, Legend berpamitan dan berjalan pulang seorang diri. Namun, sebuah suara tabrakan keras dari arah gang sempit membuat langkahnya terhenti. Ia segera berlari menuju sumber suara. Sesaat sebelum tiba, sebuah mobil mewah yang penyok melaju kencang di hadapannya. Terlihat seorang pria parubaya di balik kemudi, tampak panik. Mobil itu segera menghilang di belokan. Di ujung jalan, seorang remaja tergeletak dengan darah mengalir dari kepala. Legend segera menghubungi layanan darurat. Remaja tersebut kemudian dilarikan ke ruang UGD. Di tempat lain, seorang ajudan tengah memberikan laporan kepada atasannya. Setelah penyelidikan singkat, diketahui bahwa korban tabrakan sang atasan telah dibawa ke ICU dan kini dalam keadaan koma. Sang atasan menggebrak meja dengan marah. Mengapa harus ada orang di lokasi kejadian pada saat itu? Ajudannya mencoba menenangkan, mengatakan bahwa seseorang telah disiapkan untuk mengaku sebagai pelaku. Bukti CCTV pun telah dihapus. Namun sang atasan menatap tajam. Ia menegaskan bahwa sejak awal bukan dirinya yang berada di balik kemudi. Ajudan terlihat panik dan meminta maaf, berjanji akan membuat pengemudi sebenarnya untuk mengaku. Sang atasan menggerutu. Bagaimana bisa seorang menabrak dan justru melarikan diri? Masalahnya, musim pemilu sudah dekat. Jika media mengetahui keterlibatan orang dalam, pemberitaan akan menjadi bencana bagi atasan. Ini membuatnya cemas. Ajudan meyakinkan bahwa semuanya akan ditangani tanpa celah. Mendengar itu, sang atasan tersenyum puas.
Baginya, segalanya sudah tertutup rapi. Keesokan harinya, saat tengah berolahraga, Legin didekati oleh sosok yang telah menunggunya, Detektif In-woo. Detektif menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Ia mengaku terlalu sibuk sehingga belum sempat menyampaikan rasa terima kasih secara layak. Legin tidak mempermasalahkan itu dan menanyakan kondisi putra sang detektif. Detektif menjawab bahwa anaknya sempat sadar meski kembali tak sadarkan diri. Namun operasi berjalan lancar dan dokter bilang bahwa masa kritis sudah dilalui. Rasa terima kasih tak henti ia ucapkan. Jika saja Legin tidak segera menghubungi ambulan, nyawa sang anak mungkin tak tertolong. Legin kemudian menanyakan perkembangan kasus. Detektif menjelaskan bahwa pelaku telah menyerahkan diri. Dikatakan bahwa ia tengah mabuk dan tidak sadar telah menabrak seseorang. Baru menyadarinya setelah siuman. Dengan nada geram, detektif menyebut bahwa anak muda seperti itu seharusnya tidak diberi akses terhadap alkohol, apalagi mengemudi dalam kondisi tersebut. Namun, Legin tampak ragu. Sosok yang dilihatnya kala itu bukan anak-anak, melainkan seorang pria setengah baya. Detektif terdiam, tampak kaget mendengar pernyataan itu. Jelas, kasus ini jauh lebih rumit dari dugaan awal. Sementara itu, di kantor atasan yang merupakan anggota dewan, sebuah pertemuan dengan pendukung baru saja usai. Begitu sang tamu keluar, ajudan bergegas masuk dan melaporkan bahwa masalah besar telah muncul. Tak lama kemudian, terlihat Legin tengah duduk dalam ruang interogasi bersama seorang detektif. Legin duduk diam, sementara keterangannya dicatat oleh detektif. Detektif kemudian mengajukan pertanyaan, memastikan bahwa korban ditemukan tergeletak sekitar pukul 11.35 malam. Legin mengangguk membenarkan. Detektif melanjutkan, menekankan bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, Legin tidak melihat secara langsung bagaimana korban tertabrak. Hanya sebuah mobil yang melintas kencang. Benar begitu? Legin kembali membenarkan. Detektif bertanya lagi. Mengingat kejadian terjadi larut malam, kondisi pasti gelap. Bagaimana mungkin wajah pengemudi bisa terlihat jelas? Kebanyakan orang pun jarang memperhatikan siapa yang berada di balik kemudi. Mungkin saja itu bukan mobil pelaku. Sorot mata detektif mengeras, mendesak agar Legin berkata jujur. Jika kesaksiannya tidak didasari keyakinan yang kuat, ada risiko besar dia menuduh orang yang tidak bersalah. Namun, Legin tetap tenang. Ia kembali menjelaskan bahwa suara benturan terdengar cukup keras. Dan tidak lama kemudian, saat ia ingin memeriksa, sebuah mobil melaju kencang melewati dirinya. Demi berjaga-jaga, Legin sempat memperhatikan wajah si pengemudi. Selain itu, tidak ada kendaraan lain di sekitar lokasi pada saat itu. Dan bagian depan mobil yang penyok membuatnya terlihat mencolok. Mendengar penjelasan tersebut, mata detektif menyipit. Bocah ini lebih tajam dari yang dibayangkan. Ia tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mempersilahkan Legin pergi. Tak lama setelah itu, seseorang menghubungi sang ajudan untuk melaporkan perkembangan terkini. Usai menerima kabar tersebut, ajudan menjelaskan situasi dengan nada panik. Saksi mata tampaknya benar-benar melihat dengan jelas. Hal itu membuat sang anggota dewan naik pitam. Ajudan mencoba menenangkan, mengatakan bahwa karena saksi masih berstatus pelajar, kemungkinan besar ia tidak mengetahui siapa sebenarnya sosok yang dilihatnya. Meskipun tidak mengenal sang anggota dewan secara langsung, ajudan merasa kecil kemungkinan polisi akan menggali kasus lebih dalam hanya berdasarkan keterangan pelajar biasa. Ajudan menambahkan bahwa alibi untuk sang dewan telah disiapkan dan seorang pengganti sudah dipersiapkan sebagai kambing hitam. Semua tampak aman, setidaknya untuk saat ini.
Namun, sang anggota dewan masih merasa gelisah. Jika bocah itu ternyata mengenalinya dan mulai berbicara, situasi bisa berubah menjadi bencana. Kehilangan pendukung gara-gara kesalahpahaman seperti itu bukan resiko kecil. Setelah hening sejenak, sang dewan mengajukan ide. Bagaimana jika bocah itu dibuat agar melupakan seluruh kejadian? Ajudan terkejut, namun penasaran apa maksudnya. Sang dewan menyentuh dahinya, lalu berujar, jika kepala bocah itu terbentur cukup keras, mungkin saja ia akan kehilangan ingatan. Dalam skenario terburuk, mungkin ia tak akan pernah bangun lagi. Karena tidak mendapat tanggapan, sang dewan bertanya, kenapa ajudannya tak merespon? Ajudan akhirnya mengangguk pelat, berkata, pernah mendengar insiden serupa sebelumnya. Malam harinya, saat dalam perjalanan pulang, Legit menerima telepon dari Dayun. Ia bertanya, di mana keberadaan kakaknya karena belum juga pulang. Legit menjawab bahwa dirinya sedang dalam perjalanan. Dayun kemudian bertanya, apakah sang kakak sudah makan? Legit mengiyakan. Ia telah makan bersama para senior yang biasa berlatih dengannya. Mereka bahkan mentraktirnya makan daging. Dayun mengangguk paham. Ia tak perlu lagi menyiapkan makan malam. Namun, tiba-tiba sorot lampu motor menyorot tubuhnya dari kejauhan. Saat menoleh, terlihat 4 preman tengah bersiap menyerangnya. Tanpa membuang waktu, Legend menghindar cepat. 2 preman dari belakang mencoba memukulnya, tapi ia berhasil menendang selangkangan salah satu dari mereka hingga terjatuh. Terdengar suara benturan keras, membuat Dayun memanggil dari telepon. Legend buru-buru memberitahu akan menelepon kembali. Kini, ia berhadapan dengan 3 preman dengan helm. Salah satunya mengumpat. Seharusnya mereka langsung menghantam kepala bocah itu sejak awal. Preman itu memberi perintah untuk menahan bocah sialan ini. Ia sendiri yang akan menghancurkan kepalanya. Salah satu preman menerjang, namun serangannya ditangkis dan dibalas dengan pukulan keras ke helmnya, membuatnya terjungkal. Preman lain mulai panik, mengeluarkan pisau dan menyerang membabi buta. Legit terus menghindar, lalu menyikut kaca helm hingga retak. Namun, saat hendak mengeluarkan jurus pamungkas, preman terakhir muncul dari samping, mengayunkan pemukul baseball. Dengan refleks cepat, Legend menghindar, lalu memukul kepala dan perutnya. Terakhir, ia menghantam helm preman itu dengan lutut. Dalam waktu singkat, keempat penyerang berhasil dilumpuhkan. Dengan sigap, Legend menahan jari preman terakhir. Ia bertanya dengan dingin, alasan mereka menyerangnya. Karena tidak mendapat jawaban, jari itu dipatahkan. Ia kembali bertanya. Nada suaranya mengancam, mengapa mereka menyerangnya. Di suatu tempat, seorang pria dengan bekas luka di wajah menerima panggilan dari sang anggota dewan. Sang dewan hanya ingin memastikan bahwa tugas yang diberikan telah dijalankan. Pria itu meyakinkan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dari anggota dewan. 4 orang sudah dikirim. Sesuai instruksi untuk menjaga agar semuanya tetap bersih, ia berjanji akan kembali menghubungi jika tugasnya telah diselesaikan. Setelah panggilan berakhir, ia bertanya pada bawahannya, apakah belum ada kabar dari orang yang dikirim sebelumnya? Bawahan itu menggeleng, belum ada informasi. Pria itu menyandarkan tubuh ke kursi, heran. Mengapa 4 orang bisa butuh waktu selama itu hanya untuk melumpuhkan seorang bocah? Bawahannya mencoba menebak. Mungkin mereka sedang menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Pria itu kemudian memerintahkan beberapa orang tambahan dikirim sekarang juga. Klien mereka menuntut hasil secepat mungkin. Bawahan itu segera bergerak, meski sempat merasa iba. Ia tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan bocah itu. Tapi nasibnya tampak begitu sial.
Ia bahkan berspekulasi bocah itu akan menjadi pasien tetap di rumah sakit ini. Rekan di sampingnya ikut menanggapi dengan bercanda. Mungkin bocah itu pernah memposting komentar yang menjelek-jelekkan seseorang. Keduanya pun tertawa kecil. Tapi tawa mereka segera terhenti ketika sang bos menyuruh agar tim baru segera disiapkan. Di tempat lain, sejumlah preman berjaga di depan sebuah bangunan. Saat tiba-tiba Legin muncul dengan motornya dan memarkirkan kendaraan tepat di depan. Salah satu preman menunjukkan ekspresi heran dan kesal, merasa bocah itu terlalu berani. Ia bertanya siapa sebenarnya anak itu. Mengapa berani parkir sembarangan? Tanpa menjawab, Legin melepas helm dan langsung bertanya, apakah Jo Seng-hun ada di dalam? Mendengar nama sang bos disebut sembarangan, ketiga preman langsung tersulut emosi. Namun sebelum sempat bergerak, Legin sudah lebih dulu menghantam wajah salah satu dari mereka hingga tubuhnya terputar. Dua preman lainnya terkejut. Salah satunya menerjang namun langsung ditendang mundur. Preman terakhir mencoba menyerah dengan mengangkat tangan, tapi Legin tetap menyikutnya hingga pingsan. Ia lalu melangkah masuk, meninggalkan ketiga preman terkapar di tanah. Di dalam, suasana kantor mulai kacau. Terdengar keributan dari luar yang menarik perhatian Jo Seng-hu. Ia menoleh curiga, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Salah satu bawahannya menawarkan diri untuk memeriksa. Namun, belum sempat keluar, pintu ruangannya terbuka dari luar. Seorang penjaga masuk ke dalam dengan keadaan panik, mengabarkan bahwa ada penyusup yang berhasil menerobos ke dalam. Bawahan Seng-hun panik, bertanya siapa penyusup itu dan berapa jumlahnya. Penjaga menjawab terbata-bata, tidak tahu pasti siapa pelakunya. Yang jelas hanya satu orang, tapi dia sudah menghancurkan semua penjaga yang dilewatinya. Dua bawahan itu sempat mengira mereka sedang dikerjai. Apa mungkin kekacauan ini disebabkan hanya oleh satu orang? Namun penjelasan si penjaga membuat darah mereka membeku. 3 preman di luar dan 9 lainnya di dalam sudah dilumpuhkan. Tepat setelah itu, suara benturan terdengar keras. Dan salah satu penjaga terjungkal masuk ke ruangan. Darah mengalir dari hidungnya. Semua yang ada di sana membelalak. Lalu Legin masuk perlahan. Sorot matanya tajam, langkahnya tenang. Wajah itu tak asing bagi Seng-hun, bocah dari foto yang dikirim anggota Kongres Bae Ji-han. Namun, seharusnya bocah ini sudah tak sadarkan diri di rumah sakit. Penjaga mencoba menyerang, namun dilumpuhkan dalam sekejap. Legin menatap lurus ke arah belakang ruangan, lalu menyebut nama Jo Seng-hun. Dua bawahan Seng-hun yang marah menyerang secara bersamaan. Tapi semua sia-sia. Salah satu dipukul hingga tersungkur. Satunya dihantam meja. Bawahan pertama bangkit sambil mengumpat, lalu mengeluarkan pisau. Tapi segera ditendang mundur sampai tubuhnya terhempas. Sorot mata Legin membuat Seng-hu gentar. Ada ketakutan yang mengendap dalam pikirannya. Ia teringat ucapan Bae Ji-han. Pekerjaan ini seharusnya mudah. Hanya tinggal menghancurkan kepala bocah itu. Tapi kenyataannya bocah ini jauh dari biasa. Legin bertanya dingin, kenapa dirinya diserang? Seng-hun berpura-pura menjawab, namun mendadak melemparkan pukulan. Sayangnya, Legin lebih sigap, menangkap pukulan itu dan membalasnya. Darah segar mengalir dari hidung Seng-hun. Merasa kalah, Seng-hun meraih pedang yang dipajang di belakang meja. Kali ini dia sudah tak peduli. Bocah ini akan dibuat cacat total. Legin segera berbalik, lalu meraih pisau milik salah satu bawahan yang tergeletak. Seng pun menyeringai, menganggap pisau itu tidak akan ada gunanya. Namun ia salah besar. Legin membalikkan arah tebasan pedang dengan gerakan cepat. Ia sekarang bersiap sembari menatap dingin ke arah lawannya.
Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lijin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.